Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 4 kripto yang mungkin layak untuk kalian hold sampai akhir tahun. Kira-kira kayak gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu secara teknikalnya, mungkin kita juga akan mendiskusikan beberapa secara fundamentalnya juga nih. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like videonya, subscribe, dan juga mungkin komen gitu ya. Join channel ini gitu ya. Kita akan langsung masuk aja untuk pembahasan update keadaan market crypto dulu ya. Coba kita update, hari ini cukup bullish ya, cukup hijau sebenarnya. Bitcoin breakout, nanti kita bahas Bitcoin dan beberapa altcoins nih. Lalu kita lihat coba ya, 24 jam ini top gainer, wah ini ada Loopring LRC ya, ini koin baru, kita naik sekitar 72%, Sandbox masih naik. Ada Arweave, Kusama nih mulai naik ya, Kusama gara-gara Polkadotnya juga. Engine, Crypto.com dan lain-lain. Lalu kalau kita lihat perhatikan di sini, masih ada beberapa yang koreksi juga sebenarnya ya. Kita akan langsung masuk aja ke Fear and Greed Index. Bagaimana Fear and Greed Index itu di 73, jadi ya hampir sideways lah seperti kemarin. Langsung masuk aja ke dalam beberapa berita altcoin. Yang pertama kita masuk ke Ethereum. Kita lihat di sini, Ethereum sees first consecutive week of deflationary issuance. Jadi kalau kalian yang belum tahu atau yang baru terhadap market crypto, Ethereum ini ada efek baru atau upgrade baru, yaitu ada namanya London Upgrade atau EIP 1559 kalau tidak salah ya. Dan di upgrade ini dia akan mengintroduce burn. Sebenarnya ini udah lama sih, upgrade itu dari bulan Agustus gitu ya. Jadi burn ini akan mengurangi supply Ethereum. Bagaimana cara burnnya atau dibakar gitu Ethereumnya? Itu dari transaksinya. Jadi semakin banyak transaksi yang terjadi di dalam Ethereum punya blockchain, itu akan di burn. Dan kita bisa perhatikan di sini yang sudah di burn Ethereum itu sekitar 731.000 Ethereum. Jadi cukup besar sekali, dan ini kita lihat nih, ini pertama kalinya Ethereum deflationary. Jadi supply-nya Ethereum bukannya naik tapi malah turun. Artinya apa? Artinya transaksi yang terjadi di Ethereum ini besar sekali gitu. Kita bisa perhatikan di sini beberapa paling besar ya. Kita lihat dari decentralized exchange seperti Uniswap, lalu ada Ethereum Transfers, ada stablecoin juga USDT, ada OpenSea, ini adalah NFT marketplace dan seterusnya gitu. Jadi kalau kalian nanya nih, ekosistem apa sih yang di Ethereum yang bisa bergerak gitu atau bisa dipakai, ini kita bisa lihat aja dari burn leaderboard. Jadi semakin transaksinya semakin banyak, berarti mereka lebih sering dipakai, seperti Uniswap, seperti Tether. Kita bisa lihat di sini ada 1inch, ada Shiba, ada SushiSwap gitu-gitu ya. Berarti mereka ini dipakai. Jadi itu pertama, ini good news untuk Ethereum juga. Lalu kita lihat masuk kedua, ini juga baru, Avalanche atau AVAX, AVAX. Nanti kita bahas juga secara teknikal AVAX. Avalanche ini creates $200 juta fund to lure top crypto developer. Jadi dia create program, membuat program baru namanya kalau nggak salah Blizzard gitu ya, 200 juta. Dan ini untuk apa? Ini untuk AIM developer. Jadi biar developer ini bikin aplikasi atau decentralized aplikasi itu di dalam Avalanche, ekosistem Avalanche. Avalanche juga adalah salah satu crypto layer 1 sih gitu ya. Avalanche Foundation has unveiled namanya Blizzard. Nah di sini ya, Avalanche Foundation has launched Blizzard. Blizzard ini apa? Blizzard ini sekitar dana sekitar $200 juta ini untuk ekosistem fund for developing gitu ya. Memang Avalanche ini layer 1 yang baru dan memang cukup berpotensi gitu. Kita bisa perhatikan dari DeFi lama sendiri, Avalanche ya. Dia nomor 5 secara total value lock. Cukup besar, sekitar $8,77 miliar yang di lock ya. Lalu kita bisa perhatikan dari rasionya juga. Ini biasanya saya lihat rasionya karena rasio ini penting. Kalau kita perhatikan, Avalanche ini juga cukup murah kan. Kita kemarin sempat membahas juga di video rekomendasi di sini ya, tentang beberapa crypto layer 1 yang murah. Nah, salah satunya itu sebenarnya Avalanche. Lalu kita lihat juga sebenarnya ada Phantom juga sekitar 1,25, ada Terra juga sekitar 1,75. Ini adalah beberapa yang menurut saya cukup aman gitu ya, dan berpotensi juga, dan memang layak untuk di hold. Nanti kita bahas Terra, Avalanche, dan juga Phantom gitu. Itu untuk Avalanche tadi. Jadi good news untuk Avalanche, ekosistemnya developing. Selanjutnya kita bahas tentang ini, stablecoin. Jadi di sini ada news atau berita bilang bahwa US Treasury report say stablecoin legislation is urgently needed. Intinya butuh regulasi lah stablecoin gitu ya, butuh ada regulasi. Dan kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat stablecoin, kalau kita dari market stablecoin, beberapa yang kita bisa perhatikan topnya itu adalah USDT sama USDC gitu ya. Ada BUSD, DAI, dan UST. Nah, top 2 misalnya USDT sama USDC. Sebenarnya yang bisa dibilang tanda kutip kena kasus itu ada USDT sebenarnya gitu ya. Kenapa kena kasus? Karena nggak begitu jelas. Nah, kita jelaskan dulu nih berbagai macam stablecoin. Stablecoin itu sebenarnya bukan hanya ada berbagai macam. Kita coba perhatikan di sini ada yang dari fiat collateralized stablecoins. Berarti ini di collateralnya itu ada fiatnya sendiri. Ada US dollarnya gitu ya. Jadi $1 sama dengan 1
USDT. Makanya kayak gitu. Jadi di pack. Lalu juga ada yang pakai kolateralnya seperti gold, silver ataupun komoditas gitu. Kita lihat ada oil, minyak dan lain-lain. Nah, USDT dan USDC itu adalah salah satu yang menggunakan fiat collateralized stablecoins gitu. Lalu kita juga lihat ada crypto collateralized stablecoins. Jadi ini kalau misalnya kita pakai kolateralnya itu adalah Ethereum gitu. Misalnya di sini ada 2000 Ethereum. $2.000 worth of Ethereum nanti bisa di-issue sekitar $1.000 worth of crypto-backed stablecoins. Nah, ini pakai crypto. Jadi ada beberapa hal sih. Pertama ada fiat, ada crypto. Nah, yang menariknya adalah kalau misalnya seperti ini terjadi, stablecoin legislation atau regulasi stablecoin yang akan dicerca itu atau yang akan dikejar sama SEC misalnya, itu kemungkinan besar kalau menurut saya itu USDT sama USDC gitu ya. Mungkin BUSD, tapi ya ini bakal dikejar lah gitu ya, karena mereka mau tahu asetnya itu benar atau enggak, seperti fiatnya, gold and silver, dan lain-lainnya. Nah, ada satu lagi sebenarnya, namanya ini algorithmic stablecoins atau non-collateralized. Ini beda. Nah, algorithmic stablecoins ini biasanya pakai base coin-nya dia, jadi pakai dollar peg base coin. Nah, salah satunya yang memakai ini, itu siapa? Yang salah satunya yaitu yang sempat kita diskusikan, atau kita bahas, yaitu adalah Terra USD atau UST. Gitu ya, ini Terra USD. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya benar-benar regulasi ini terjadi, pasti kan yang dicek itu biasanya Tether sama USDC, gitu ya. Kalau misalnya dua-duanya di sini, orang-orang tuh pasti takut ada sedikit fear gitu di market. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya mereka bermasalah, takutnya duitnya hilang. Gitu ya. Dan kalau misalnya seperti ini terjadi, biasanya orang-orang bakal keluar mencari stablecoin yang lain. Nah, stablecoin mana yang berpotensi untuk mereplace mereka berdua istilahnya? Kalau misalnya ada regulasi lah gitu ya. Salah satunya yang kuat kandidatnya itu yang lagi growing juga, yaitu sebenarnya USD atau Terra USD gitu. Dan Terra USD ini di pack tadi yang kita bilang nih, ini di pack algoritmiknya sama Terra Luna gitu. Semakin besar demand USD-nya atau yang orang meminta USD semakin besar, artinya Luna itu akan dibakar atau di burn juga dengan adanya upgrade Columbus. Ini lebih ke arah fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau secara fundamental, kalau demand USD-nya naik, Terra Lunanya makin turun supply-nya gitu. Kalau supply-nya makin turun, artinya apa? Artinya harganya makin naik gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar regulasi ini terjadi, malah Terra Luna mungkin ada potensi untuk meroket gitu atau terbang, kira-kira kayak gitu. Makanya saya cukup suka dengan fundamentalnya Terra Luna. Lalu kita masuk aja sekarang ke dalam beberapa analisa altcoins ya. Kembali lagi sebelum kita masuk, ini harus disclaimer on juga, kalian harus do your own research gitu ya. Kita akan langsung masuk aja tanpa membuang waktu. Pertama kita mulai dari Bitcoin USDT nih. Kita lihat Bitcoinnya sendiri bahwa mother of altcoins gitu ya, dia breakout. Ini sempat kita bikin video di mana hal penting di market crypto minggu depan, kita bilang bahwa ada potensi dia mau melakukan inverse head and shoulder, dan benar-benar ini terjadi juga. Dia retest di bawah sini ya, di bawah dia punya falling wedge. Lalu di sini dia breakout nih, dia breakout dan ini salah satu tanda yang bagus. Kalau misalnya dia breakout seperti ini, kalau kita lihat dari volumenya juga deh. Secara volume kita lihat nih ada increase, berarti ini benar-benar breakout ya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, kalau breakout targetnya di berapa? Targetnya kita bisa lihat sekarang di sekitar 67 ribuan, 67.100. Jadi ini benar-benar di previous all time high sebelumnya lah, gitu. Kita bisa perhatikan di sini ya. Jadi ini targetnya untuk Bitcoin ke depannya. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin bisa balik lagi, melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi ini cukup bagus untuk market crypto, makanya sedikit naik juga. Kita nggak akan terlalu lama. Kalau kita lihat Bitcoin dominance dulu. Bitcoin dominance. Kalau Bitcoin dominance-nya juga lagi turun nih. Kita bisa perhatikan, dia sudah hit malah ke garis warna kuningnya gitu ya. Jadi ini petanda bagus, mungkin altcoin masih bisa bergerak lagi nih gitu. Ini sempat hit di garis ini, ada naik, ada pullback sedikit. Mungkin kalau misalnya seperti ini bisa melanjutkan penurunan lagi gitu. Yang kita mau adalah penurunan. Kita masuk lagi, cek ke Ethereum USDT. Ethereum juga breakout. Kita bisa perhatikan nih, Ethereum 4.491. Nah, ini baru breakout juga nih. Jadi tandanya mungkin ini udah masuk zona Ethereum. Berarti bentar lagi altcoin bisa naik nih. Mungkin nanti kita bahas lebih detail di video selanjutnya kali ya. Nah, untuk Ethereum kalau misalnya kalian masih mau beli, ya mungkin di previous all time high-nya sih, di kira-kira berarti di daerah sini sih. Mungkin tapi kalau menurut saya ini sudah agak ketinggalan ya, jadi jangan sedikit FOMO. Tapi kalau buat kalian yang mau investasi, Ethereum adalah salah satu pilihan yang bagus sih, gitu ya. Nah, mungkin di sekitar 4.400 sampai sekitar 4.300 kalau kalian mau beli Ethereum. Targetnya berapa sampai akhir tahun? Mungkin di sekitar 8.000, bukan akhir tahun ya, mungkin di akhir bull cycle ya, 8.000 sampai 12.000 itu cukup realistis untuk Ethereum sendiri. Gitu, ini untuk Ethereum. Kita masuk sekarang ke DOT kali ya, DOT USDT. Bagaimana Polkadot nih? Banyak yang bertanya Polkadot karena memang sudah terbang. Kita sempat bikin rekomendasi juga untuk Polkadot. Ini lagi naik ya. Nah, untuk Polkadot sendiri ada beberapa level kalau kalian yang ketinggalan ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas dari beberapa bulan yang lalu sih untuk membeli Polkadot.
karena ada lelang Parachain yang sempat kita diskusikan juga. Nah, untuk yang kalian ketinggalan, kalau kalian masih mau beli Polkadot, ya di sini levelnya previous all time high di 49 gitu ya, ataupun di sekitar 46. Kenapa di sini 46? Karena kita bisa perhatikan di sini ini ada yang namanya resistance-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata Bitcoin nggak kuat, dia turun, mungkin masih bisa terjemput Polkadot di sekitar 46 ya. Ataupun kalau kalian mau takut gitu ya, takut ketinggalan ya di 49 lah. Ini masih menjadi level yang cukup oke. Dan ya, kalau Polkadot sendiri kalau menurut saya target masih bullish sih dia, karena Parachain auction-nya itu masih berlangsung minggu depan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian buat long term time frame atau buat invest mingguan atau bahkan tahunan gitu ya, Polkadot ini salah satu pilihan yang bagus juga. Target mungkin sekitar masuk 3 digit $100 di akhir tahun atau di akhir bull cycle ini atau awal tahun 2022 ya. Ini masih cukup realistis untuk Polkadot sendiri. Gitu ya. Jadi ini pilihan yang cukup bagus. Kalau kita perhatikan dari sini, dotnya di IDR ya hampir sama sebenarnya. Kita kalau perhatikan di sini kita bisa bikin Fibo-nya. Jadi ini previous all time high-nya ya. Nah, sebenarnya ada satu levelnya tuh di sini ya. Di persis di dia punya body candle-nya, berarti itu di sekitar 708.000 kalau kalian yang ketinggalan. Kedua, itu levelnya tuh di sekitar sini. Ini adalah resistennya dia nih yang sempat kita bilang juga di sini, dua ini ya. Nah, ini di sekitar level 646.000, 650.000 lah gitu ya. Kira-kira ini adalah dua level kalau kalian mau beli di IDR. Lalu kita masuk ke dalam Phantom kali ya. Phantom FTM bagaimana nih FTM? Mungkin banyak kalian yang belum take profit atau dengan eventnya juga nih. Nextnya bagaimana? Nah, kita coba diskusikan Phantom. Kalau Phantom, kalau kita perhatikan sendiri, ini kita masukkan ke dalam time frame daily ya. Nah, ini sebenarnya Phantomnya cukup sehat. Kita bisa lihat nih, dia EMA 20, Exponential Moving Average 20 yang warna oranye ini menjadi support yang cukup kuat untuk Phantom. Kita bisa perhatikan di mana di sini dia rally ya, dia turun, lihat dia hit mana? Dia hit yang warna oranye gitu ya. EMA 20-nya langsung dia naik lagi. Gitu. Di sini sempat dia koreksi melewati EMA 20 tapi tertahan EMA 50-nya yang warna merah. Terus dia naik lagi. Dia hit lagi ke bawah, koreksi lagi ke EMA 20, retrace lah istilahnya ya. Lalu dia naik lagi. Nah, sekarang dia udah rally juga. Dia retrace juga nih ke EMA 20. Kita bisa perhatikan di sini EMA 20-nya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau EMA 20-nya ini kuat, nextnya kemana ya? Mungkin naik lagi rally. Jadi saya masih cukup optimistik ya untuk Phantom sendiri. Gitu ya. Level belinya sebenarnya kalau Phantom ini belum telat karena ini masih di level ya dia lagi koreksi gitu ya. Jadi cukup oke lah kalau misalnya kalian mau beli sekarang. Mungkin di daerah 2,7 lah. 2,7 menjadi level yang cukup oke untuk beli Phantom. Tapi kembali lagi, decision atau keputusan di tangan kalian juga ya. Hampir sama juga di sini. Phantom tadi EMA 20-nya ya. Di sini kita lihat yang warna biru tua. Kena lagi di EMA 20-nya. Di sini kena EMA 20-nya. Ini baru aja retrace ke EMA 20-nya juga. Jadi ya untuk Phantom seperti ini dengan target biasanya di sekitar 1,414 dan 1,618, berarti di sekitar 55.000 sampai 58.000. Bahkan bisa sampai ke sekitar 2,618. Ini di sekitar 72.000, mungkin di sekitar $5 gitu ya. Ini targetnya kita $4,1, $4,3 dan juga $5 lah. Gitu, ini untuk Phantom. Kita masuk tadi kita bahas Luna dan Avalanche. Mungkin kita masuk ke Avalanche dulu ya. Avalanche USDT bagaimana? Kalau untuk Avalanche nah ini kalau Avalanche ini lagi membentuk, bisa kita lihat double bottom gitu. Kita bisa perhatikan di sini nih time frame 4 jam ya. Nih kita bisa lihat nih dia kena bottom pertama di sini, dia kena bottom kedua di sini. Nah ini dia lagi konsolidasi nih di persis di neckline-nya dia. Jadi Avalanche ini lagi bagus juga. Kalau misalnya dengan target seperti ini kita bisa tarik garis seperti ini. Nah target Avalanche selanjutnya mungkin bisa sampai sekitar $70 lah, $70 ya, $70 untuk Avalanche sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame one day, ini mungkin saya dilihat dulu ya. Nah, di sini kita bisa lebih jelas. Kalau misalnya dari time frame one day, kita bisa lihat nih Avalanche aja baru breakout dari wedge pattern-nya dia yang warna putih nih. Nah, kalau misalnya dia breakout dari sini, target selanjutnya sebenarnya kalau buat long term ya, ini Avalanche bisa sampai sekitar level 1,618, yaitu di sekitar $91 gitu. Kalau misalnya kalian mau beli Avalanche ya di sekitar level inilah 62 sampai 63. Ini adalah zone yang cukup oke untuk beli Avalanche. Terakhir kita bahas Luna. Luna USDT juga belum jalan. Nah, ini adalah dua level kalau kalian yang tadi tentang stablecoin itu ya. Ini Luna, Terra Luna. Nah, ini adalah di sekitar level 43 sampai 42. Kalau Terra Luna sendiri saya optimis dia bisa Desember akhir tahun atau end of bull cycle ini di 3 digit juga sih ya. Hampir sama seperti Polkadot, jadi sekitar $43 dan $42. Jadi itu adalah keempat koin kalau misalnya atau kripto yang mau kalian hold atau kalian like hold di 2021 gitu. Jadi ada Polkadot, ada Avalanche, ada FTM, Phantom dan Terra Luna juga. Ini semua layer 1 jadi lebih
consider lebih aman lah gitu ya. Kira-kira itu aja sih untuk video saya di kali ini gitu ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe. And ya itu aja, thank you for watching the video, and bye-bye.